Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik, yakni buku yang berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan oleh Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita simak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Ketika Hasan dan Husain asik bermain. Dan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Hasan dan Husain asyik bermain. Al-Hasan dan Al-Husain memanjat punggung Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang sujud. Nabi Muhammad SAW pun memperlama sujudnya. Beliau berkata setelah sholat, "Aku enggan bangun dari sujud sampai mereka puas menaiki punggungku." Hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Rasulullah terkenal dengan sifatnya yang penyayang, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap binatang, khususnya kucing. Pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki seekor kucing yang sangat disayanginya yang diberi nama Muza. Pada beberapa kesempatan, para sahabat acap kali memergoki beliau sedang memberi makan kucingnya, atau beliau membiarkan kucingnya duduk di pangkuannya. Beliau tidak mengganti bajunya ketika hendak melaksanakan sholat, karena beliau mengatakan bahwa bulu kucing itu tidak najis. Pada saat yang lain, Rasulullah membiarkan kucingnya tidur di atas tikarnya dan berada sangat dekat dengan beliau. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya kucing adalah binatang yang paling bersih. Terhadap binatang saja Rasulullah begitu menyayangi dan bersikap lemah lembut. Apalagi terhadap sesama manusia. Bukan hanya terhadap para sahabat yang memang mendukung dakwah beliau. Rasulullah pun menyayangi orang-orang yang belum masuk Islam. Bahkan bersikap penuh belas kasih kepada musuh yang sudah tidak berdaya dan memohon ampunan. Maka tidak mengherankan jika Rasulullah begitu sayang terhadap anak dan cucu-cucunya. Tetapi sayangnya Rasulullah bukan berarti memenuhi semua permintaan sang anak atau memanjakannya dengan segala fasilitas. Sayangnya Rasulullah lebih dari sekedar itu. Beliau tetap mendidik anaknya dengan tegas
dan sebaik-baiknya ajaran. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata bahwa jika Fatimah melakukan kesalahan seperti mencuri, maka Rasulullah akan menjadi orang pertama yang menghukum Fatimah. Demikian halnya ketika Fatimah telah menikah dengan Ali bin Abu Thalib dan Fatimah mengeluhkan tentang segala kerepotannya dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Rasulullah tidak mengabulkan permintaan Fatimah untuk dihadirkan seorang khadimat yang akan membantunya menggiling gandum. Rasulullah justru mengatakan bahwa semua kerepotan itu adalah ladang amal yang insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Fatimah melakukannya dengan penuh keikhlasan. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa kecintaan Rasulullah terhadap cucu-cucunya Hasan dan Husain itu melebihi rasa sayangnya beliau terhadap anak-anaknya. Rasulullah sangat senang menghabiskan waktu bermain dan bercengkrama dengan cucu-cucunya ketika ada kesempatan. Rasulullah seringkali mengajak cucu-cucunya kemanapun beliau pergi. Meski untuk mengadakan pertemuan yang membahas strategi perang sekalipun, beliau tidak meninggalkan cucu-cucunya di rumah. Seperti pada suatu waktu, Rasulullah sedang memimpin sholat berjamaah di masjid. Rasulullah tak lupa membawa serta kedua cucunya yang masih balita dan sedang senang-senangnya bermain. Pada rakaat terakhir, Rasulullah melakukan sujud yang sangat lama, lebih lama dari biasanya. Usai sholat, para sahabat merasa heran karena sebelumnya tidak pernah Rasulullah melakukan sujud dengan waktu yang lama. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tadi sujud begitu lama sekali? Doa apa yang engkau panjatkan ya Rasulullah?" Rasulullah pun tersenyum dengan apa yang ditanyakan oleh para sahabatnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa pada sujud yang terakhir mengapa begitu lama? Karena beliau menunggu cucu-cucunya selesai bermain. Rupanya ketika beliau sujud, Hasan dan Husain naik ke punggungnya dan bermain-main di atasnya. Layaknya mereka sedang menaiki unta. Para sahabat pun kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak menurunkan mereka ya Rasulullah? Seperti yang biasa kami lakukan di rumah ketika anak-anak kami bermain dan mengganggu sholat kami." Rasulullah kemudian mengatakan bahwa tidak baik kita bersikap kasar terhadap anak-anak. Apalagi anak-anak seusia cucu-cucunya itu memang sedang masanya senang bermain. Biarkan saja mereka bermain karena masa kecil tidak akan terulang kembali. Jika kita bersikap kasar terhadap anak-anak, tentu mereka akan semakin menjauh dari kita. Mereka mungkin akan bersikap manis di depan kita, tetapi di belakang kita mereka bisa membangkang. Rasulullah juga tidak ingin cucu-cucunya menjadi takut diajak ke masjid
jika beliau melarang cucu-cucunya bermain-main di dalam masjid atau bahkan ketika orang-orang dewasa sedang sholat. Padahal kecintaan terhadap masjid harus ditanamkan kepada anak laki-laki sedari mereka kecil. Masya Allah, begitu mulianya akhlak beliau. Bahkan untuk hal-hal kecil yang kita anggap sepele, beliau memikirkannya jauh ke depan. Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Beliau memberikan contoh nyata bagaimana beliau bersikap penuh kasih sayang terhadap sesama. Nah, itulah tadi anak-anak cerita ketika Hasan dan Husain asik bermain dan kedua cucunya tersebut naik ke atas punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini adalah bersikap lemah lembutlah kepada sesama, niscaya engkau akan mendapatkan balasan kasih sayang. Sebaliknya, jika kita bersikap kasar, maka orang lain akan menjauhi kita. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.